Episode ke-25. Dan kali ini SSD atau tab mobil sih? Saya agak bingung nih ya. Jadi kalau pabrikan RAM, hard disk, casing, power supply, bikin SSD itu masih nggak aneh ya. Tapi ini setahu saya, dia adalah produsen dari brandnya ini adalah produsen audio untuk mobil. Dan sekarang dia bikin SSD. Beneran nggak? Saya nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan nggak bener, terus dibajak, masa iya sih orang mau ngebajak untuk bikin SSD tapi pakainya brand dari audio mobil gitu kan? Nggak tahu lah yang bener kayak gimana. Tapi yang pasti saya coba cek di websitenya Pioneer. Nggak ada dia menyebutkan SSD. Dan di sini dia ngasih website juga di bungkusnya. Tapi saya buka nggak bisa nih. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini brandnya beneran dari audio tadi atau enggak. Tapi yang jelas kalau dari ini nggak tahu sih. Ini stiker dari distributor apa sih yang nggak tahu. Tapi ya sudahlah. Kita anggap saja dia seperti SSD rebrand lain yang ada di Indonesia. SSD ini saya beli dengan harga 155.000. Dan kalau dari beberapa minggu terakhir, termasuk yang kemarin udah ngetes DST Genuine itu kan, ternyata SSD harga 117.000 ternyata bisa dapat skor yang bagus sekali. Saya jadi nggak tahu nih harus berharap seperti apa dengan SSD ini. Secara spesifikasi karena websitenya nggak ada, saya nggak bisa tahu dan di bungkusnya juga nggak nulis apapun tentang speed ataupun TBW-nya. Jadi mau nggak mau memang kita harus tes sendiri. Jadi langsung aja kita mulai. Pengujian ini dilakukan pada motherboard MSI Z590 Carbon Wi-Fi yang dilengkapi dengan 6 port SATA, 3 M.2 slot yang mensupport PCI Express Gen 4, Gen 3, SATA, dan juga Intel Optane memory. Initial speed test terlihat normal, tidak ada kendala di semua preset dan kita lihat sensor temperaturnya jalan bre. Jadi langsung aja kita masuk ke stress testnya. Satu hari pertama dilalui dengan sangat lancar. Temperatur terlihat ada di kisaran 54 derajat Celcius. Dan yang lebih mantap lagi, sensor health-nya juga bekerja. Walaupun kita tahu bahwa sensor health ini nggak bisa dijadikan patokan sama sekali. Jadi ya udahlah, kita abaikan aja, nggak masalah. Pada jam ke-22, SSD-nya udah terisi lebih dari 33 TB. Di sini saya lakukan speed test dan ternyata dia hanya bisa normal di preset 1 GB. Di 4 sama 8 GB udah mulai ngaco. Ayo lo, bisa sampai mana nih dia bertahan? Stress testnya dilanjutkan dan tidak ada kendala yang berarti. Speednya terhitung stabil dengan cegukan minor dan dia berhasil mencapai 60 TB pada jam ke-39. Tesnya masih bablas terus sampai menyentuh 70 TB di jam ke-45. Dan sepertinya kalau udah nyampe titik ini berarti harusnya dia bisa bablas terus sampai ke 250 TB lebih. Tapi di sini saya lakukan dulu speed test dan ternyata confirm 1 GB-nya masih normal tapi 4 dan 8-nya udah memble di sini ya. Kita langsung lompat aja berarti. Kita lompat terus ini ya ke 100 TB dulu. Dia berhasil tercapai di jam ke-64 dan kondisi speednya masih stabil. Cagukan minor masih ada tapi jarang-jarang munculnya ya. Kita lompat langsung lagi aja ke 150 TB yang berhasil tercapai sekitar jam ke-96 kali ya. Soalnya pas 150 teranya ini ketutupan bre kristal disk infonya. Tapi nggak masalah, kondisi speed di sini masih stabil. Bahkan dibablasin sampai jam ke-115. Ini hampir 180 TB juga masih stabil. Jadi sepertinya 200 TB udah pasti bakal tercapai. Jadi di sini kita langsung lompat langsung aja ke milestone terakhir. Pokoknya biar cepet aja lah ya. 250 TB tercapai pada jam ke-161. Ini udah pertengahan hari ke-7. Dan kondisi speednya masih sama, stabil dengan cagukan minor. Stress testnya sendiri masih jalan terus sampai jam ke-181. Saat itu SSD sudah terisi lebih dari 282 TB data dan masih belum mati coy. Walaupun secara speed testnya harusnya memang udah nggak normal nih ya. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri kita lakukan speed test dulu dengan hasil yang masih sama dari beberapa hari sebelumnya. Preset 1 GB normal tapi 4 dan 8 GB-nya memang sudah lambat. Oke, itu dia brand tab mobil yang berhasil bikin SSD yang lumayan lah ya. Dia bisa bertahan 250 TB lebih. Berarti secara endurance dia udah dapat skor sempurna, dapat skor 5. Tapi untuk speednya memang ya di awal speednya normal sih. Tapi baru jalan sebentar udah memble di 4 dan 8 GB. Dan sampai akhir kondisinya seperti itu terus. Jadi ya sudah, secara speed saya nggak bisa kasih skor tinggi-tinggi. Cukup 3 aja. Jadi total Pioneer dapat skor 8. Nah dari sini kita jadi akan lebih susah
untuk mengira-ngira di pasaran kalau kita beli SSD harga sekian, itu kita akan bisa berharap performance yang seperti apa. Karena kalau di awal dulu itu kan kelihatan tuh kalau harganya 200 ribuan berarti dia bisa 250 tera lebih dan speednya juga stabil. Tapi kalau yang 130 ribuan itu ya begitulah kualitasnya. Tapi setelah 6 bulan berjalan ternyata trennya mulai berubah nih. SSD yang di bawah 150 ribu udah banyak yang bisa endurance-nya panjang dan secara speed juga kemarin udah ada beberapa yang stabil banget. Apakah memang semuanya akan seperti itu atau sebenarnya ini adalah gacha doang? Jadi kalau kita beli ya kemungkinan dapat yang jelek juga besar sekali, saya nggak tahu. Dan itu adalah satu hal yang nggak mungkin bisa saya tes di sini karena misal pun saya ngetes bukan cuma satu, ngetes 5 sekalipun kayaknya masih belum bisa mewakili keseluruhan produk SSD-nya yang ada di pasaran. Jadi ya sudahlah, satu ini aja semoga bisa jadi ya bukan jadikan acuan sih, tapi lebih hiburan aja. Kita lihat oh ternyata brand itu bisa bertahan sampai segini toh. Dan seperti biasa disclaimer-nya masih sama bahwa yang dites cuma satu, jadi jangan nanya ke saya kira-kira kalau saya beli yang ini bagus atau enggak, saya beli yang 512 rekomen atau enggak, saya nggak tahu. Hasil tesnya seperti ini, silahkan kamu putuskan sendiri apakah kamu pengen beli ini atau mau beli yang lainnya. Dan buat kamu yang pengen lihat hasil spreadsheet kompilasi semua SSD yang sudah dites dari awal sampai akhir ini, kamu bisa cek aja di kolom komentar, download di sana dan silahkan lihat dokumen lengkapnya. Kita ketemu lagi minggu depan.